Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin dari kelas 2 TKV. Di sini saya akan mempresentasikan tentang layout. Karena saya melakukan ini kena saksi Alpha 5. Yang pertama, Modrian layout. Tata letak atau layout Modrian terinspirasi dari karya Piet Modrian, seorang pelukis terkenal asal Belanda. Desain layout ini asimetris dan mengandalkan beberapa basis warna seperti merah, kuning, dan biru. Adapun garis hitam digunakan untuk memisahkan setiap ruang. Biasanya jenis layout ini digunakan untuk membuat proses film, majalah, pasion, hingga sepatu. Kegiatan penempatan unsur gambar yang ada di dalam ruang berbentuk segi 4. Kamu bisa menggunakan poligon beraturan, naskah prostarit, hingga persegi panjang. Yang kedua, XL layout. XL layout atau tata letak aksial menampilkan visual yang cukup kuat. Fokus utama dari layout jenis ini beberapa di tengah halaman atau bidang desain, kemudian elemen pendukung diletakkan di sisi kanan dan kiri. Biasanya desainer grafis menggunakan XL layout untuk materi pemasaran, misalnya seperti grafis menggunakan XL layout untuk materi. Iya terus engkau bisa potong. Saya oleh kelumet. Desainer grafis, katalog produk. Ada juga yang menggunakannya sebagai sampul majalah, termasuk majalah digital dengan headline yang fokus mengusap suatu topik. Yang ketiga, big type layout. Jenis layout selanjutnya adalah big type layout. Tata letak ini menggunakan font dengan ukuran yang besar sebagai elemen utamanya. Sedangkan jika ada gambar lain yang menyertainya, maka fungsinya hanya sebagai unsur produk. Maka fungsinya hanya sebagai unsur pendukung saja. Layout ini memfokuskan judul dan huruf pertama dalam suatu kalimat atau pesan utama dari iklan. Tujuan utama dari jenis layout ini adalah untuk menarik perhatian audiens. Maka dari itu, big type layout sering digunakan untuk membuat media promosi, misalnya brosur atau poster iklan dengan desain minimalis. Yang keempat, picture window layout. Elemen utama dari layout jenis ini adalah
adanya tampilan gambar dengan ukuran besar. Biasanya desain akan membuat tampilan gambar ini secara close-up. Picture window layout biasanya digunakan untuk membuat desain brosur atau media. Balik close-up agar perhatian audiens lebih fokus. Picture window layout biasanya digunakan untuk membuat desain brosur atau media promosi lain. Gambar atau foto yang di close up biasanya menggunakan produk, iklan atau sendiri. Ada juga yang menggunakan seorang model agar lebih menarik. Jika kamu akan menggunakan jenis layout ini, maka harus perhatikan porsi tulisan atau teks. Porsi teks di dalam picture window layout tidak terlalu banyak. Secara umum, gambar atau foto diletakkan di atas, kemudian judul dan deskripsi singkat ada di bawah. Lanjut yang kelima, multi panel layout. Salah satu jenis layout yang sering digunakan oleh desain grafis berikutnya adalah multi panel layout. Visual atau tampilan layout ini rapi dan unik. Tata letaknya dibuat dengan beberapa tema atau bagian dengan bentuk yang sempurna. Misalnya dengan menggunakan persegi panjang, persegi blok, kubus, dan lain-lain. Adapun untuk ukurannya bermacam-macam. Kamu bisa membuat ukuran yang sama atau perpaduan antara ukuran besar dan kecil, atau bahkan antara lanskap dan portrait. Biasanya multi panel layout digunakan untuk membuat desain majalah atau poster dengan tema pendidikan dan olahraga. Banyak juga yang menggunakan jenis layout ini untuk media promosi, terutama jika target audiensnya adalah anak-anak muda. Lanjut kita ke nomor 6, silhouette layout. Silhouette layout atau tata letak siluet terinspirasi dari karya fotografi atau ilustrasi yang menyorot bentuk bayangan dari suatu objek. Visual jenis layout ini bisa berupa ilustrasi warna, teks, hingga pembiasaan warna halus. Mayoritas desainer menggunakan nuansa retro dan klasik ketika membuat karya desain dengan siluet layout. Tentu saja desainer grafis juga akan menambahkan beberapa elemen warna secara tepat untuk memunculkan kesan artistik dan unik. Dengan demikian, desain tersebut dapat menarik perhatian audiens. Mari.
Sudah sebegitu saja. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.